semboyan kita amalkan, semangat Adya Panam Ramayana atas bimbingan yang... Halo Sobat Taksu, selamat datang di Bincang Taksu, berkarisma dengan ilmu pengetahuan. Kembali lagi dengan saya Esa Prasanti dan rekan saya Listi. Kali ini kita sudah bersama Bapak DRS Madelingge selaku alumni guru agama di SMA Negeri 1 Tampak Siring. Untuk Bapak, gimana kabarnya hari ini, Pak? Hari ini baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Bincang Taksu. Nah, pertama-tama, Bapak dari kapan dan apa pesan Bapak selama mengajar di Taksu? Bapak mulai di Taksu 19 Juli 1999. Wah, berarti Di pas awal baru berdiri ya, Pak? Ya? Berdiri. Saya 25 tahun di Denpasar. Pindah pulang karena seorang diri di rumah, tidak ada yang melanjutkan. Makanya saya pindah pulang per 19 Juli tahun ajaran baru. Mulai berdirinya SMA Pasiring. SMA Tampak Siring dulu kan SMU, Sekolah Menengah Umum Tampak Siring, belum dikenal dengan nama Taksu. Kemudian dari kata itulah Tampak Siringnya dibalik dalam majalah kesekian itu diterbitkan menjadi Taksu, Tampak Siring Sekolah Umum. Ya. Nah, dengan rentan waktu yang cukup lama mengajar di Taksu, bagaimana pandangan Bapak terhadap Taksu yang notabene terletak di daerah pedesaan? Untuk SMA 1 Tampak Siring, sebenarnya kita sangat bangga punya sekolah yang ada di bersebelahan dengan Istana Kepresidenan dan ada di kawasan suci antara Pura Tirtempul dan Pura Jadega. Ini kan tidak semua sekolah bisa seperti itu. Makanya ini sebenarnya modal bagi kita untuk menjaga kebersihan dan disiplin tentunya gitu. Itu kesannya di desa memang seperti itu, bagus itu. Nah, ini kan Taksu kan ada semboyannya, Pak, itu Adyam Panam Brahma Yajna. Mungkin bisa diceritakan sekilas inspirasinya itu dari apa dan apa maknanya, Pak? Ya, karena saya guru agama pertama di sana, diperintahkan oleh kepala sekolah untuk mencarikan semacam slogan lah gitu, yang ada sumbernya, ada maknanya tentunya. Saya cari-cari di beberapa buku karena saya guru agama, tentu saya mencarinya di sumber-sumber sastra. Kalau sumber-sumber itu saya temukan di salah satu di kitab Menawa Dharma Sastra. Itu kan pengalan sebenarnya, sama dengan yang umum itu Rut Uriandayani, kalimatnya kan tidak segitu. Ada maju tanpa bala, rabe roy rantas, malang-malang putung, salah satunya ada Rut Uriandayani. Kan diambil hanya pengalan. Ini juga demikian. Dari sekian kalimat itu saya ambil pengalannya menjadi Adya Panam Brahma Yajna. Tulisannya Yadnya, tapi Yadnya. Gitu. Dari kata itu bermakna Adya Panam Brahma Yadnya. Adi itu kan bermakna pertama, juga bermakna utama. Adi Game, Adi Luhung, Adi Parwo itu kan Adi itu artinya ya pertama atau utama. Jadi kalau dilanjutkan itu Adya Panam Brahma Yadnya bisa diterjemahkan kurang lebihnya belajar dan mengajar adalah hayatnya yang utama. Sehingga kalau kita pahami kalimat itu, baik guru maupun murid tidak merasa terpaksa. Misalnya guru terpaksa mengajar karena di absen, murid terpaksa belajar karena di absen. Nah, kalau kita sadar bahwa belajar dan mengajar adalah hayatnya yang utama, berarti tanpa diberitahu, tanpa dipaksa, kita akan sadar dengan sendirinya. Karena ada disebutkan di dalam sastra itu punya yang paling rendah itu kan maweh
ikan sekul, artinya berdana dengan nasi itu yang paling rendah, tapi sudah bisa dikatakan punya. Tapi punya yang paling tinggi itu ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah saya tertarik mengambil itu. Sebab ilmu pengetahuan itu kalau kita memberitahu seseorang dengan ilmu pengetahuan kan tidak akan pernah habis. Bahkan orang yang kita beritahu akan menularkan kepada yang lain. Kalau toh kita tidak bisa lagi melaksanakan petuah kita, orang lain ikut melaksanakan petuah kita, kan kita punya saham juga. Itu makna. Nah, selanjutnya niki ke wenten tradisi pawintenan Saraswati untuk murid taksu. Nah, bagaimana landasan filosofi tersebut dan maknanya? Nah, kalau pawintenan, karena saya lama di SMA Dwi Jendra Denpasar. Kalau Dwi Jendra dulu itu kan satu-satunya sekolah pendidikan umum yang bernapaskan Hindu. Itu dulu, kalau sekarang kan sudah banyak ya, yang ada IHD, UNI dan lain sebagainya. Nah, di sana saya dapat pengalaman setiap siswa baru itu di Upanayana, istilahnya di Wintan, makanya disebut mahasiswa Upanayana kalau mahasiswa. Kalau siswa ya di Wintan. Pawintanan Saraswati, mewintan itu kata dasarnya kan entan. Entan itu artinya sadar, ingat gitu ya. Pawintanan Saraswati tujuannya supaya kita ke Saraswasten gitu, artinya kita ingat karena kita sadar gitu, supaya ke Saraswasten tatkala kita membaca huruf-huruf yang misalnya huruf Modri yang diambil dari Lontar Aji Grigo itu, seperti pengengkasan dasaksara itu kan huruf-huruf yang istilah Balinya tengah gitu ya. Kita tidak masalah itu karena kita sudah dapat pawintanan Saraswati, artinya sudah direstui oleh Sang Hyang Haji Saraswati. Itu maknanya. Sehingga kalau Bapak selama mengajar di Denpasar maupun di Taksu itu tidak ragu kalau memberikan semacam materi semacam contoh-contoh sekedar, artinya yang mana disebut pengengkasan dasaksara, yang mana huruf Modri itu dengan bacaannya berani kita, sekalipun itu belum saatnya, tapi sekedar mengenalkan, sehingga anak-anak tidak bahasa Balinya tidak kone-kone saja, sehingga dia pernah, oh ini huruf Modri, ini diambil dari Lontar Aji Grigo seperti ini, gitu. Mengenal ya, sehingga kalau ada orang cerita dia ngerti gitu. Itu tujuan pawintanan dan makna pawintanan dan arti katanya seperti itu. Nah kan selama Bapak bertugas itu kan ada tidak ragu gitu kan ilmu yang Bapak sebutkan tadi. Nah, pengalaman paling berkesan di Taksu apa Pak? Ya, kalau pengalamannya banyak, karena di Denpasar saya tahun 2004 sudah jadi wakil kepala sekolah, kemudian pindah ke Dapasiring. Semenjak pindah itu juga jadi wakil kepala sekolah mendampingi Pak Pujo dari pertama berdirinya sekolah itu sampai 2020, sampai saya pensiun gitu. Jadi 20 tahun saya mendampingi itu, dari di kesiswaan lama juga di akhir jabat umur saya itu, umur pensiun itu saya menjadi Wakahumas. Sehingga ketika menjadi Wakahumas itu kan harus sering berkomunikasi dengan masyarakat, pengusaha dan lain sebagainya. Makanya kesannya banyak sih. Kita kalau studi tour ke Jawa itu sebenarnya ada kata studi tour, artinya kita adakan pengenalan lingkungan objek-objek purbakala juga di sana, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, sejarahnya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita ajak langsung, anak-anak akan jauh lebih ingat gitu. Di samping juga ada wisatanya. Setiap tahun waktu saya di Taksu itu setiap tahun itu tidak pernah absen itu, pasti ya ke Jawa itu kelas 3 di pertengahan itu dia mengadakan
itu kesannya banyak itu sebenarnya, terutama sekali ulang tahun. Bukan setiap tahun saya adakan meriah, enggak, tapi saya juga memakai peringatan sastra. Misalnya 8 tahun berarti Sewindu namanya gitu. Kalau 16 tahun Dwi Windu. Kalau sekarang 2024 berarti kan Triwindu. Windu itu artinya 8, kalau 0 itu seret. Kalau sudah awal dan akhir itu bertemu jadilah dia 0, itu namanya ngewindu. Mata angin itu coba dihitung kan 8 itu, timur ini kan 8. Kalau awal kita putar, akhirnya ketemu dengan akhir sudah jadi 0. Itu namanya Sewindu. Setiap peringatan Windu saya adakan upacaranya itu agak besar. Salah satunya dari segi akademis, kita mengundang beberapa profesor dari perguruan tinggi untuk memberikan wawasan, sehingga guru-guru dan OSIS biasanya saya ajak langsung dapat wawasan dari para profesor guru besar itu. Dan karena saya orang agama, tentu saya mengundang, istilah Balinya ngaturin prana yang tenar pada saatnya. Salah satunya prana almarhum itu prana Made Gunung itu 2 kali kita undang. Almarhum itu prana Kriya Sanur kita undang. Yang dari lebih itu Acarya Nanda, Serimpu Acarya Nanda itu kita undang. Sehingga dari pandangan agamanya kayak apa, pandangan disiplin ilmunya kayak apa, sehingga agak meriah lah. Memang itu dari segi pendidikannya. Dari segi saya paham juga, kalau anak-anak muda ulang tahun kalau tidak ada musiknya seperti kurang seret gitu. Saya paham itu. Berapa kali saya adakan di Mengening itu, memang sangat meriah itu. Dia puas sekali. Memang istilah Balinya itu oton itu. Oton saya berikan, kebetulan didukung oleh kepala sekolah. Bang, mau oton gitu kepala sekolah, sehingga saya dukung itu. Saya was-was juga menjaga anak-anak musik itu biar nggak ada yang runyam nanti gitu. Yang terlalu keras. Tapi tetap saya dukung juga, karena saya mengerti anak-anak kalau tidak ada musiknya kurang seret dia. Saya berikan itu kesan-kesan yang menarik gitu. Yang tidak kalah pentingnya, yang paling menarik untuk anak-anak paham itu, karena saya wakil kepala sekolah bidang humas, untuk menyatukan perasaan guru pegawai itu biar tidak ada gap gitu. Menjelang Saraswati H-1-nya itu saya ajak mebat. Ini ciri khas taksu itu. Pada saat mebat itu udah kelihatan mana kepala sekolah, mana pegawai, udah kelihatan. Jawabannya kita inilah menyatukan rasa. Kalau filosofi Bali itu kan lawar itu enak ketika salah satu daripada bahan itu tidak ada menonjol. Kalau garamnya menonjol, pakai ada asin ya. Gitu. Kalau cabenya menonjol ya mungkin pedas gitu. Nggak boleh. Lawar itu kayak itu. Kita ajak ngelawar, filosofi lawar itu biar tidak ada yang satu menonjol, yang satu tidak. Kalau membuat enak itu biar semuanya sesuai dengan perannya. Sehingga teman-teman ada yang sudah pindah, ada yang sudah pensiun, menjelang Saraswati pasti nanya dia, Pak, ngelawarnya kapan gitu. Artinya apa? Hatinya tergugah. Di sana kita dapat bersantai, bersenang gurau, pegawai dengan kepala sekolah kan akur di sana dia gitu, sambil bikin lucu-lucuan gitu. Saya dengar juga katanya dia ada akhirnya debat ya Pak, teman mebat. Teman mebat ya itu bagi Bapak itu mestinya dilanjutkan tradisi itu, sehingga rasa kebersamaan itu di hati itu tidak bisa dilupakan. Itu salah satu yang menjadi kesan yang perlu dilanjutkan oleh generasi berikutnya gitu.
Nih, ini sekilas pandangan tentang sekolah Adiwiyata yang disandang oleh iya. Taksu. Nggih. Dan mungkin ada prestasi-prestasi Taksu yang berkesan bagi Bapak selama Bapak mengajar di Taksu, mungkin bisa Ya, diceritakan. kalau bicara Adiwiyata, kebetulan saya jadi ketua timnya. Nah, itu kan kepala sekolah menunjuk petugasnya, itu kelompok artinya panitia. Saya jadi ketua Adiwiyata. Ke Jakarta aja saya 3 kali ke sana Wah. mengambil ya apa semacam penghargaan lah. Pertama, untuk masuk calon Adiwiyata itu memang rumit itu. Dari beberapa sekolah diseleksi, kemudian kita kebetulan dengan kriteria tersendiri kita dinilai itu masuk calon Adiwiyata. Kita ke Jakarta baru pertama. Kemudian setelah masuk calon kan dinilai sebagai sebagai sekolah Adiwiyata, sekarang tidak lagi calon, memenuhi syarat sehingga dapat lagi penghargaan. Kita ke Jakarta lagi yang kedua. Nah, yang ketiga setelah itu yang ketiga dinilai lagi kita memenuhi syarat juga, namanya sekolah Adiwiyata Mandiri. Oh iya. Ini yang ketiga, ini kita ke Jakarta cukup mengesankan. Waktu saya ke Jakarta itu dari 273 sekolah di Indonesia itu yang baik tingkat SD, SMP, SMA yang kebetulan berkumpul di satu ruangan itu, kita dapat 10 besar gitu. Sekalipun ranking 10, tapi bagi saya cukup lama juga. Sekalipun ranking 10 kan masuk 10 besar. Kita banyak ditanya di sana apa namanya bisa masuk 10 besar itu kiatnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada anak-anak. Setelah menjadi sekolah Adiwiyata Mandiri, persyaratannya harus itu diharuskan oleh pusat waktu itu bisa menularkan kepada paling tidak 10 sekolah gitu. Apakah itu SD, SMP atau SMA, minimal di kecamatan, kalau bisa di lingkungan kabupaten. Itu ditularkan Adiwiyatanya. Memang saya ya beberapa SD yang kita anggap akan mampu untuk diajak beradiwiyata, kita kunjungi. SMP beberapa harus minimal ada 10 gitu. Ini yang perlu saya sampaikan lagi, kita termasuk pionir mengadakan penanaman atau penghijauan ke Gunung Batur. Iya. Dulu namanya Gita Kita. G-nya Gianyar, T-nya Tampak Siring, T-nya Kinta Mani. Gita Kita. Gita Kita ya, Kinta Mani, Tampak Siring Gianyar ya. Itu kita ada yayasan Jepang, dia punya bibit banyak, itu ribuan dia punya bibit. Dia bertanya, saya punya bibit, di mana saya tanam, siapa saya ajak nanam, itu artinya dia. Akhirnya kita koordinasi dengan penglingsir atau penghulu di Batur, kalau jero Mekalihan kalau salah namanya, pokoknya penglingsir di Batur kita ajak dilibatkanlah masyarakat Batur itu untuk membuat lubang di Gunung Batur itu, di sekitaran Pasar Agung kalau salah itu. Banyak itu, ribuan itu lubang yang dibikin. Lalu kita dari 3 sekolah ini mengawali mengadakan penanaman, dan tidak sedikit itu, puluhan ribu tanaman kita tanam gitu. Kita berpikir kalau musim kering di sana hidup, kalau kita menanam 1000 masa 10 udah ada yang hidup. Kalau kita menanam 10.000 masa 1000 udah ada yang hidup. Sudah puluhan ribu kita tanam pasti ada yang hidup. Tujuan kita apa? Memang ada yang agak sumir namanya ya, bahasa Balinya nyampin gitu ya, agak sumir. Karena kita Gianyar, Tambak Siring, Kinta Mani sampai ke Gunung Batur itu kan masuk wilayah Bangli gitu. Tapi saya katakan seperti ini, kita berpikir ke depan, ketika Gunung Batur itu hijau, pikiran kita
secara alami air di Danau Batur itu akan terjamin gitu. Karena air Danau Batur itu kan dimanfaatkan oleh beberapa kabupaten gitu. Memang kita menanam sekarang tidak untuk kita, enggak. Ini untuk anak cucu kita. Kita tidak perlu dihargai, tetapi inilah arti hidup sebenarnya. Ketika kita masih hidup berbuat sesuatu yang pada akhirnya dapat diterima oleh anak cucu, entah generasi keberapa itu, kita akan punya nilai hidup kita itu pentingnya. Sehingga sekarang makan sampai puluhan sekolah yang terlibat katanya, itu berarti semakin banyaklah orang terlibat sekolah minta gabung. Kan setiap bulan Desember karena musim hujan kita selalu rutin ke sana mengadakan perawatan dan juga sulam kalau ada yang mati kita sulam. Yang model-model pemikiran seperti ini bagus dikembangkan karena hidup ini hanya untuk hari ini saja. Hidup ini punya arti ketika kita bisa berbuat sesuatu untuk anak cucu. Itu adik-adiknya. Nah, untuk harapan Bapak nih untuk anak-anak Taksu ke depannya gitu gimana, Pak? Ini karena sekarang kan zaman elektronik ya. Saya masih ingat zaman teknologi. Saya masih ingat saran dari Profesor Dr. Ido Bagus Mantre, mantan Gubernur Bali dulu. Waktu beliau memberi ceramah di Bali Pit, saya ikut di sana. Waktu itu beliau menyampaikan tidak akan ada ruang sekecil apapun yang bebas dari pengaruh global. Makanya kita tidak boleh berpikir picik. Makanya dari sana saya ambil tidak akan ada ruang sekecil apapun yang bebas dari pengaruh globalisasi. Kenyataannya kan sudah sekarang. Makanya kita harus ikuti perkembangan itu. Diam aja sekarang sudah tertinggal, apalagi mundur gitu. Oleh karena itu seperti apa perkembangan itu ya kita harus ikuti. Sudah kita ikuti kadang-kadang masih tertinggal, apalagi kita diam, apalagi mundur gitu. Memang sih kalau kita bicara adat itu ada nilai hakiki yang harus dipertahankan ada gitu. Tapi yang mana secara teknis yang harus disempurnakan, disesuaikan dengan perkembangan zaman kan ada juga. Itu kesan saya tentang Adiwiyata. Apa lagi? Bisa? Oh, listi aja saya. Kalau dari saya, mungkin Bapak ingin mengucapkan salam atau pesan nih untuk anak-anak Taksu atau mungkin rekan-rekan Bapak yang dulu. Iya, ini untuk rekan-rekan yang sudah pada pensiun, ya artinya sudah golongan lingsir-lingsir gitu. Pengelingsir Taksu. Harus sering mengadakan komunikasi ya lewat grup lah gitu. Kalau zaman sekarang ya WA grup lah kan punya. Semakin sering kita berkomunikasi akan teringat dengan masa lalu yang dapat membantu kita. Di samping itu kan kalau sudah sering untuk menunjukkan siapa yang masih hidup gitu. Siapa yang tidak, ya ini penting juga. Kedengarannya lucu tapi sebenarnya bermakna. Ada teman kita tidak pernah komen, ya ternyata dia sudah tidak ada. Kan bisa jadi karena namanya umur kan begitu. Yang kedua untuk pesan pada anak-anak Taksu, ya Taksu itu kalau tadi saya katakan tanya Tapak Siring, sunya sekolah umum Tapak Siring dianukan dengan Taksu kan. Melihat juga sekolah lain ada Semansa itu misalnya di Tapak Siring Taksu. Jangan diartikan sekedar singkatan itu saja. Tapi Taksu bahasa Bali itu kan ya dibilang wibawa ya gitu. Kalau orang berwibawa satunya kata dengan perbuatan itulah sesungguhnya orang berwibawa gitu. Bukan yang kumisnya jempil lalu kipakannya itu orang dengang namanya itu bukan orang berwibawa. Kalau orang berwibawa itu dia bisa masuk ke hati orang gitu. Sekalipun kecil orangnya tapi raga sing juari ya itu berwibawa dia gitu. Karena apa? Apa yang dia katakan, apa yang dia kerjakan memang secara ikhlas, secara tulus masuk di hati orang lain. Ya itulah orang lain tidak
istilah Balinya sing juari ya iya gitu, bukan karena bodinya gede nah gitu. Itu adanya anak mungkin kalau apa istilah slogan saya itu untuk ini, saya selalu di mana-mana kalau ada yang minta semacam slogan, saya tidak pernah rubah kalimat itu. Disiplin adalah pangkal kesuksesan itu. Ini slogan saya yang perlu. Disiplin adalah pangkal kesuksesan. Ini dalam arti luas. Dalam arti luas, disiplin buka mulut sehingga tidak ada musuh kan. Disiplin dengan waktu sehingga semua dapat dikerjakan dengan waktu terbatas. Disiplin buka dompet kan bagian dari mengirit keuangan kan. Kalau dompetnya dari disiplin buka dompet ya biar berapapun punya uang, itu kan sudah ada di ini ya. Kalau air yang sedikit bisa menghilangkan dahagamu, jangan minta air besar, nanti bisa kamu jadi hanyut gitu ya. Sering saya sampaikan pada anak-anak, perahu tidak akan bisa berlayar tanpa air, tetapi justru perahu itu tenggelam karena air. Disinilah dalam sastra kan saya sering sampaikan sama anak-anak itu, tidak ada perahu berlayar di lapangan basket, tidak ada, pasti di air. Tetapi perahu itu tenggelam karena air juga. Itulah sebenarnya arta di dalam hidup ini penting gitu. Uang itu penting tapi tidak, kan ada istilah, iya, Secukupnya saja. iya itu penting itu. Segalanya perlu uang, tapi uang itu bukan segalanya. Gimana orang mengartikan itu perlu bijak gitu. Kalau salah bisa menjebak. Itu harapan saya dengan anak-anak taksu, dengan kata taksu itu ya ingat disiplin bakal kesuksesan. Ya disiplin akan membuat orang menjadi melihat sekolah kita itu tidak sepele lah, karena namanya, jangan sampai namanya aja taksu tapi tidak metaksu kan, itu yang kita harus hindari. Itu pesan saya. Nah, acara bincang taksu kita kali ini kan juga untuk menyongsong HUT taksu yang ke-25. Mungkin Bapak punya ucapan ulang tahun untuk taksu sekaligus kata-kata hari ini untuk menutup episode kita hari ini. Iya. Untuk menutup jelas slogan saya kayak tadi ya, itu disiplin pangkal kesuksesan. Itu dalam arti luas artinya. Disiplin pangkal kesuksesan. Saya waktu SPG dulu di depan saya tulis itu di depan meja belajar, disiplin pangkal kesuksesan, supaya terus diingat. Nah untuk ulang tahun jangan sekolah tamah tahun tamah tua, jangan hanya tamah tua, tapi tamah dewasa, tamah berkembang. Alumnus Anda kan banyak yang dokter itu, yang jadi guru dan lain sebagainya. Semuanya itu akan ikut mengharumkan nama sekolah. Sebab ada disebutkan di dalam sastra seperti ini. Kayu yang kering di tengah hutan, karena diterpa angin dia bergesek. Karena bergesek, kering sama kering bergesek, keluar api, akan membakar seluruh isi hutan. Itu kalau anak nakal ya, atau anak jahat akan bisa mengaburkan keluarga besarnya. Tetapi anak yang baik seperti pohon cendana, dipotong pun dia akan membalas tukang potongnya dengan bau harum. Nah ini yang perlu di bahasa seperti itu memang banyak ada di saya waktu masih jadi guru. Sekarang sudah pensiun kan sudah lupa ingat. Jadi dalam keluarga itu kalau jadi anak baik, bukan saja dirinya, keluarganya yang baik, tapi desanya akan baik. Anak yang jahat kayak pohon kering, bukan saja dirinya hancur, juga keluarganya, sekolahnya. Itu misalnya ada anak tamatan tempat Siring, jadi dokter baik ya, kan sekolah juga ikut menyenang. Kalau ada yang nakal, misalnya ada jadi yang nakal, kan sekolah juga kena gitu. Makanya semua ini harus memaknai, ikut menjaga nama baik sekolah. Berbuatlah dengan baik untuk nama baik sekolah, itu sudah yatnya itu gitu. Jangan mencembarkan nama baik sekolah.
Taksu semakin tua semakin dewasa. Itu harapan saya. Terima kasih. Astungkara ya Pak. Nggih. Nah, mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Nggih. Terima kasih juga atas kunjungannya. Iya. Tetap berkreasi ya, berkreasi lewat apa saja, karena hidup itu memang harus seperti itu. Kalau hidup tidak berkreasi ya sama dengan patung gitu ya. Gitu ya. Kita punya nilai gitu. Nah itu ya, itu harapan saya pada anak-anak. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Nah, baik Sobat Taksu, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak DRS Madelingge. Semoga informasi yang kita dapatkan hari ini dapat kita kembangkan dan juga banyak pesan-pesan tadi ya Pak ya. Contohnya, harta dapat membeli segalanya, namun harta bukanlah segalanya. Saya Listi, Saya Esa. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bincang Taksu selanjutnya. Dadah! Oke. Jaya, majulah engkau, raihlah cita-citamu nan suci. Taksu